Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut belajar kita tentang manajemen spiritual, memanage secara spiritual. Yang dimanage siapa? Ya diri kita. Diri kita itu tajalli Tuhan, tajalli dari zatullah, sifatullah, dan wujudullah. Tajalli zatullah, roh kita itu yang hidup, ini adalah tajalli zatullah, roh. Tajalli sifatullah, akal kolbu. Akal kolbu ini tajalli sifatullah. Tajalli wujudullah, jasad tubuh, ini tajalli wujudullah. Tujuan memanage tajalli Tuhan ini adalah agar rasa kita, rasa kolbu ini bisa ada rasa damai bersama Tuhan, ya, rasa damai dengan zatullah, bersama zatullah. Kita saat ini belajar tentang hijrah, memahami tentang hijrah, berpindah ya, tapi bukan pindah dari suatu tempat ke tempat lain di dunia ini, bukan, juga bukan berpindahnya penampilan fisik, penampilan awam menjadi penampilan agamis, itu juga bukan, ya. Itu gampang kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari penampilan fisik jadi penampilan agamis, gampang, ya. Saya kira tidak terlalu rumit, ya. Tapi yang rumit adalah hijrah yang benar-benar hijrah. Hijrah pertama, hijrah dari alam dunia menuju ke alam keheningan, berpindahnya dari alam wujud ramai dunia ini, pindah ke alam zatullah, dari pindah alam dohir menuju ke alam zatullah, ke alam dalam batin, ya. Dohir ke dalam batin, inilah agak perlu perjuangan, ya. Berpindahnya ke alam dohir, ke alam batin itu perlu perjuangan. Biar kita pindah ini biar ada ketemu zatullah, ya. Caranya apa? Caranya adalah cara pandang, ya. Cara pandang juga pindah, ya. Cara pandang pertama. Cara pandang biasanya kita pakai pikiran. Apa cara pandang pikiran? Melihat segala sesuatu, baik buruk, besar kecil, salah benar. Itulah cara pandang luar, cara pandang pikiran, ya. Cara pandang luar ini melihat apapun dipandang dengan cara pandang baik buruk, besar kecil, salah benar. Itu cara pandang luar. Kita memandangnya beda sekarang. Kita cara pandang kesadaran, ya. Inilah pindahnya cara pandang, hijrahnya cara pandang. Cara pandang hijrah dengan bukan baik buruk, salah benar, ya, tapi pandangnya adalah dohir batin. Melihat segala sesuatu yang dilihat dohir batin. Dohir batin, jasad roh, bukan besar kecil tapi jasad roh. Melihat apapun jasad roh, coba saja, ya, minimal seminggu gitu saja. Melihat apapun, lihatlah dengan cara pandang dohir batin. Yang dohir pasti hancur, yang batin kekal. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu rusak kecuali wajahnya. Inilah cara pandang orang-orang yang sadar, kesadarannya sudah aktif, melihat segala sesuatu dohir batin, dan melihat dirinya juga dohir batin, bukan baik buruknya tapi dohir batin, jasad roh. Oh, jasadku ini pasti hancur, rusak, tapi rohku yang kekal, rohku yang kekal. Pertama melihat sesuatu di luar itu lihatnya
tohir batin, jasad roh, yang jasad rusak, yang roh kekal. Melihat hewan, jasad roh. Melihat tumbuhan, jasad roh. Melihat manusia, jasad roh. Melihat apapun, melihat bebatuan, ada jasad roh di sana. Melihat bumi pun jasad roh. Bumi pun ada roh, ada yang hidup, yang meliputi total bumi. Melihat diri kita, kemudian melihat ke dalam, melihat diri kita, juga melihat tohir batin, jasad roh. Yang jasad pasti rusak, yang roh kekal. Begitu setelah melihat luar tohir batin, melihat ke dalam tohir batin, melihat cahaya jagat terakhir. Ya, cahaya jagat ini juga ada cahaya tohir, ada cahaya batin, ada cahaya sifatullah, ada cahaya zatullah. Ternyata di dalam cahaya jagat ada cahaya zatullah. Ya, itulah cara pandangnya orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah bukan cuma cara pandang saja yang rubah, tapi rasanya juga rubah. Rasa kolbu, ya, biasanya yang dipakai rasa luar itu rasa produk dari pikiran, sekarang rasa produk dari kolbu, ya. Rasa luar itu apa toh? Produk dari pikiran, melihat segala sesuatu ada rasa senang tidak senang, ada rasa kebencian, ada rasa keserakahan. Melihat segala sesuatu ada rasa bencian, serakah. Kalau senang digenggam, kalau benci ditendang. Itulah produk pikiran, produk dari luar. Produk dari luar itu berhenti di pikiran, tidak bisa masuk ke dalam kolbu. Melihat segala sesuatu berhenti dalam pikiran. Hasilnya apa? Melihat segala sesuatu produk dari pikiran. Senang tidak senang, serakah, benci, ya, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, itulah produk pikiran. Kita pindah, berhijrah dari produk rasa di pikiran, pindah ke rasa kolbu. Rasa kolbu itu ketemu yang hidup. Kolbu itu sifatullah. Sifatullah tidak pernah lepas dari zatullah. Zat dan sifat itu saling melekat, ya, tidak pernah lepas. Sebenarnya hati ini tidak, hati kolbu ini tidak pernah lepas daripada zatullah, ya. Itulah rasa produk di dalam. Produk kolbu apa? Karena ketemu yang hidup, di dalam ada rasa ridho, ya, ada rasa ikhlas, ada rasa tawakal, ada rasa syukur, ya, ketemu zatullah mahabbah, ada rasa cinta dengan zat yang maha agung. Itulah hijrah. Menurut spiritual ada hijrahnya perpindahan dimensi luar ke dalam, ada hijrahnya cara pandang baik buruk menuju cara pandang tohir batin, ada cara pindahnya rasa luar ke rasa dalam, ya, minimal ada 3: pindah dimensi luar ke dalam, pindah cara pandang luar ke cara pandang tohir batin. Ikuti saja seminggu gitu saja, cara pandangnya dirubah, tohir batin, melihat apapun tohir batin. Insya Allah nanti ada rasa yang berbeda di dalam kolbu. Yang tohir ini rusak, yang batin, yang roh kekal. Semoga bermanfaat. Mari kita praktekkan bersama-sama, kita latihan bertumbuh secara spiritual bersama-sama. Semoga ketemu rasa damai bersama zatullah. Semoga bermanfaat. Kalau ada beda pemahaman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.